Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode riset, Ibu Dr. Andi Ifayani Hanurat, dan teman-teman rekan mahasiswa pasca sarjana. Baik, perkenalkan nama saya Liasa Putri dengan nomor induk 1050211037721. Adapun judul proposal saya yaitu Analisis Pengetahuan Masyarakat pada Risiko Penggunaan Digital Payment System dalam Praktik Teknologi Finansial. Adapun yang menjadi latar belakang dari judul tersebut adalah Indonesia sudah beberapa kali mengalami krisis, salah satunya krisis keuangan global pada tahun 2008 dan mengalami lagi krisis di tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Apabila tidak mendapatkan penanganan maka dapat berpotensi menimbulkan ancaman ganda berupa ancaman ekonomi dan juga ancaman kesehatan menurut Perdana 2020. Seluruh aspek kegiatan kehidupan manusia menerapkan new normal pada saat itu, salah satunya penerapan social distancing yang memberi dampak tidak terkecuali dalam hal penggunaan layanan keuangan digital. Sebesar 60% nasabah telah menggunakan transaksi keuangan online melalui seluler dan diyakini meningkat tajam dengan diberlakukannya ketentuan social distancing pada pandemi COVID-19 menurut Darusman 2020. Potensi vintage tersebut tentunya perlu diberi ruang bertumbuh. Hal ini bisa dilihat bahwa pemerintah memberi dukungan kepada lembaga keuangan untuk mendorong industri keuangan dengan melakukan digitalisasi dan kolaborasi dengan vintage melalui dua opsi, yakni mengembangkan sendiri vintage-nya atau bekerja sama dengan perusahaan vintage. Namun, di sisi lain, vintage memiliki kelemahan-kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah risiko yang akan ditanggung baik dari sisi pelaku usaha ataupun perusahaan vintage maupun pengguna vintage. Nah, adapun diagram yang bersumber dari credible.co.id, dari diagram tersebut, yaitu penipuan yang terjadi selama 2018 hingga 2021 berdasarkan beberapa kategori hingga produk digital dengan kasus berjumlah 204.375 kasus dengan jumlah rata-rata kasus 5.677 kasus per bulan dengan total kerugian 305 miliar. Semakin tinggi resiko, maka pertimbangan seseorang dalam menggunakan aplikasi tersebut semakin berkurang. Adapun masalah-masalah yang bisa dihadapi para pengguna digital payment system antara lain privasi tidak terjamin, keterbatasan jaringan internet, dan jika informasi pribadi konsumen diketahui oleh orang lain itu akan berakibat fatal. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas bagaimana implementasi digital payment system, bagaimana privasi mempengaruhi perilaku konsumen, dan masih sedikit yang mengulas lebih dalam bagaimana pengetahuan konsumen tentang resiko dari digital payment system dari praktik teknologi finansial. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman konsumen tentang privacy dan keamanan dalam menggunakan aplikasi digital payment system. Yang kedua, bagaimana tanggapan konsumen tentang resiko dari digital payment system. Yang ketiga, bagaimana perilaku konsumen setelah mengetahui resiko praktik pembayaran online. Nah, adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini, perbedaan hasil penelitian, ada beberapa tinjauan pustaka. Nah, perbedaan hasil penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Syarfina melihat bagaimana resiko penyalahgunaan data konsumen, sedangkan penelitian Nur Anissa melihat keterampilan dan penggunaan vintage. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini ingin mengetahui lebih bagaimana pengetahuan konsumen tentang risiko dari penggunaan digital payment system dan tanggapan konsumen setelah mengetahui risiko dari digital payment system dalam praktik teknologi finansial. Yang bagian B, yaitu tinjauan teori dan konsep, ada dua teori yaitu manajemen keuangan dan finansial teknologi. Adapun kerangka pikir dari penelitian sumber dari Al-Quran, surah Ali Imran ayat
161 tentang menipu, dan sunnah hadis riwayat Muslim nomor 105 tentang menipu. Kemudian studi empirik ada 4 dan studi teorik ada 4 dan studi empirik ada 4 juga. Kemudian merumuskan masalah, mengolah data dengan analisis kualitatif, kemudian menyusun dalam bentuk tesis. Nah, adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Magister Manajemen Unismu Makassar dengan rencana waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan mulai dari bulan Juni hingga pertengahan September 2022. Yang ketiga yaitu unit analisis dan penemuan informan sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif tentang pengambilan sampel atas pertimbangan tertentu. Adapun kriteria pemilihan informan yang pertama yaitu mahasiswa Magister Manajemen Unismu yang bersedia memberikan informasi, dan mahasiswa Magister Manajemen Unismu pengguna vintage minimal 1 tahun masa penggunaan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisis data, data primer, dan juga data sekunder. Kemudian melakukan pengecekan keabsahan. Yang terakhir yaitu pedoman wawancara. Untuk rumusan masalah yang pertama ada 2 pertanyaan, dan untuk rumusan masalah yang kedua ada 2 pertanyaan juga, dan rumusan masalah yang ketiga ada 2 pertanyaan juga, dengan semua pertanyaan diberikan pada informan. Adapun tujuan informan ada pengguna vintage dengan lama penggunaan 4, 6 hingga 8 tahun masa penggunaan. Mungkin itu cukup dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.